Awal episode ini membawa kita ke sekitar Madinah di tahun 626 Masehi. Terlihat umat muslim sedang membuat parit untuk kepentingan perang. Kemudian datang Abu Ayyub Ansori untuk menanyakan kesiapannya. Sebuah batu besar yang sulit dipecahkan kemudian berhasil dihancurkan setelah dibantu Rasulullah SAW. Bersamaan dengan itu, beliau mengabarkan yang disaksikan oleh Abu Ayyub Ansori dan yang lainnya, bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik prajurit. Mendengar itu, umat Islam sangat bersemangat dan antusias untuk menaklukkannya. Setelah itu, adegan pun berpindah ke sebuah pertempuran besar, di mana terdapat pemimpin muda yang energik. Belakangan kita diperkenalkan bahwa dia adalah Sultan Mehmed, putra dari Sultan Murad, pemimpin Kesultanan Utsmaniyah. Saat ini, Sultan Mehmed membawahi pasukannya bersiap berperang untuk menghadapi pemberontakan yang dimotori oleh Orhan yang membelot kepada orang kafir. Mereka sengaja memanfaatkan orang Turki bodoh untuk menghabisi saudara sendiri tanpa perlu turun tangan. Sementara itu, di pihak Sultan Mehmed dibantu kelompok Janisari yang dipimpin Kurcu Dohan. Selain itu, di sisi Sultan Mehmed ada Wazir Agung Candarli. Orhan tidak bisa dinasihati untuk menghentikan pemberontakan, sebab dia sudah dipengaruhi kafir untuk tidak memiliki kepercayaan kepada Sultan muda. Sultan Mehmed saat ini berusia sekitar 20 tahunan, namun dia membungkam anggapan semua orang bahwa tidak berkompeten untuk memimpin sebuah negara. Dia akhirnya mengambil langkah tegas untuk berperang melawan Orhan. Sejak kecil, Sultan Mehmed sudah belajar apapun termasuk strategi perang. Alhasil, untuk menghadapi situasi seperti ini, dengan mudah ia bisa taklukkan. Seperti yang telah diperlihatkan di awal episode tadi, betapa heroiknya sang Sultan muda. Dia sangat kuat dan begitu energik. Di tengah pertempuran, Orhan menyadari jika pasukannya telah kalah. Demi alasan keselamatannya, ia kemudian memutuskan untuk mengambil langkah 1000. Sultan Mehmed tidak tinggal diam, ia segera mengambil kuda dan mengejarnya. Namun begitu hampir mendapatkannya, pasukan bantuan datang yang menghalangi Sultan Mehmed. Alhasil, kesempatan ini memudahkan Orhan untuk lari ke bibir pantai dan menaiki kapal. Dalam kondisi terluka, Sultan Mehmed tetap melakukan pengejaran meskipun terlambat. Akibat pertempuran tadi, tangan Sultan Mehmed terluka. Salah satu penasehatnya yang bernama Zaganos menyarankan untuk berobat ke seorang dokter kenalannya. Meskipun pertempuran telah dimenangkan dan pemberontakan telah diredam, bahwa peristiwa ini sendiri menyisakan luka yang mendalam bagi pihak Janisari karena salah satu prajurit terbaiknya gugur. Orhan ternyata diselamatkan oleh Konstantinos dan dibawa ke Mora. Sementara itu, Sultan Mehmed tiba di kediaman Tatios, dokter yang akan mengobatinya. Namun dia sempat kaget karena yang membukakan pintu seorang gadis cantik. Berpindah ke Macar Sarayi, di sana dipimpin oleh seorang kaisar yang masih kecil. Seorang komandan yang bernama Janos mengincar posisinya. Jelas dia seorang yang ambisius dan menghalalkan segala cara. Tatios mengaku jika ia sudah tua dan penglihatannya mulai kabur. Untuk itu ia membeli budak yang bernama Eleni untuk membantunya. Selain cantik, dia sangat cerdas karena mewarisi ilmu Tatios. Kali ini dia yang dipercaya untuk mengobati luka Sultan Mehmed. Zaganos semakin kagum dengan akhlak gadis itu karena ia tidak mau dibayar. Menurutnya bisa mengobati Sultan adalah sebuah kehormatan. Di bursa ada Sultan Murad yang tinggal dengan salah satu istrinya yaitu Halimah Hatun. Semenjak kematian Alaiddin putranya, beliau sangat sedih. Begitu mendapatkan surat dari salah satu istrinya yang bernama Humah Hatun, dia sangat bahagia. Hanya saja di satu sisi, itu membuat Halimah Hatun cemburu. Humah Hatun tidak lain adalah ibunda dari Sultan Mehmed. Dia menemukan kejanggalan ketika putranya itu berseri-seri, serta lukanya yang dibalut dengan kain rajutan. Janos datang ke Sirbistan. Dia tidak menyangka jika Putri Mara memihak Sultan Mehmed hanya gara-gara dibebaskan.
Janos mengancam jika tidak mendapatkan dukungan menjadi kaisar, maka ia akan kembali lagi dengan kemarahan. Tekfur Brankovic diam saja, justru putrinya yang berbicara bahwa jika Janos berani menentang Sultan Mehmed, ia harus bersiap kepalanya masuk ke dalam karung. Candarli dan Ishak mendapatkan informasi jika Sultan Mehmed memesan meriam. Menurut mereka, ini hanyalah sekedar ambisi untuk mengepung Konstantinopel. Diam-diam, mereka adalah pihak yang menentang karena sebelum-sebelumnya tidak ada yang berhasil. Meskipun begitu, di sisi lain, hal itu tidak menyurutkan semangat Sultan Mehmed. Dia berkonsultasi dengan ahli senjata yang bernama Saruca. Sultan Mehmed ingin bahan logam yang terbaik, sehingga setelah meriam ditembakkan, selongsongnya tidak pecah. Selain itu, dia juga ingin meriam yang kekuatannya 5 kali lipat dari sebelumnya. Meskipun terlihat sulit, dia berkeyakinan di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di Konstantinopel sendiri sedang terjadi perebutan kekuasaan karena kaisarnya sedang sakit keras. Ada 2 kandidat yang akan menggantikannya, yaitu Konstantinos dan Demetrios. Kaisar berpesan kepada notaras tangan kanannya bahwa ia tidak menghendaki Konstantinos untuk menaiki tahta. Alasannya karena ia tidak pernah setuju dengan rencana Ibu Helena. Demetrios dan Konstantinos terang-terangan saling bersaing siapa yang akan menjadi kaisar. Meskipun tidak ada yang mau mengalah, namun Ibu Helena setuju jika Konstantinos yang naik tahta. Demetrios mengatakan ia akan membuktikan jika dirinya yang lebih pantas. Meskipun saat ini dia berada di Mora, ia akan pergi ke Konstantinopel. Sultan Mehmed menggelar rapat dewan dan mengundang orang-orang kepercayaannya. Topik pembicaraannya tidak lain tidak bukan, melainkan penaklukan Konstantinopel. Ketika semua menahan diri untuk tidak berbicara, hanya Candarli yang berani berkomentar bahwa selain membutuhkan biaya yang sangat besar, kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Konstantinopel memiliki tembok yang sangat kokoh. Pengepungan pernah beberapa kali dicoba, namun belum ada yang berhasil. Mendengar alasan seperti itu, membuat Sultan Mehmed justru semakin bersemangat. Dia berpendapat jika Rasulullah telah mengatakan tidak ada keraguan, dia ingin membuktikan jika dia adalah komandan yang hebat. Candarli dan Ishak berdiskusi untuk menghentikan mimpi Sultan Mehmed. Sementara itu, Sultan Murad memberikan surat kepada ajudannya agar diberikan kepada Karaca yang akan disampaikan kepada Humayun. Humayun penasaran dengan perubahan sikap putranya. Ia lalu dijelaskan oleh Zaganos jika kemarin sang sultan diobati oleh seorang wanita. Humayun lantas menanyakan alamatnya. Surat yang harusnya diberikan kepada Karaca jatuh ke tangan Halimah Hatun. Dia membuka dan membaca surat itu yang menyatakan jika Sultan Murad merindukan Humayun. Tentu saja hal itu membuat Halimah Hatun semakin iri dan kemudian membakar surat itu. Sehabedin mengunjungi Sultan Mehmed untuk melaporkan adanya ketidakpuasan dari pihak Janisari. Timbul kekhawatiran jika mereka akan berniat memberontak. Namun Sultan Mehmed justru menugaskan Sehabedin untuk mendatangi mereka, menanyakan apakah mereka mau bergabung dalam pengepungan Konstantinopel. Karaca sedang berada di makam Aladin. Beberapa saat kemudian, Sultan Murad datang mempertanyakan kenapa dia masih berada di sini. Bukankah dia seharusnya mengirimkan surat kepada Humayun? Di situ Karaca menjadi bingung sebab ia tidak menerima surat apapun. Humayun menyamar sebagai pengembara untuk menemui Tatios. Di perbatasan desa, ia justru bertemu dengan gadis yang telah menolong putranya. Humayun ingin menguji seperti apa gadis yang telah merubah sikap putranya. Dia akhirnya menyaksikan sendiri bagaimana Elani begitu sopan dan suka menolong. Meskipun ragu, Sehabedin tetap menemui kelompok Janisari. Dan seperti yang sudah ia duga, Dohan sang pemimpin memperlakukannya dengan tidak nyaman. Dia sama sekali tidak peduli jika ini perintah sultan. Baginya, kelompoknya selalu dirugikan demi kepentingan ambisius Sultan Mehmed. Sementara itu, Sultan Murad marah kepada Halimah Hatun karena telah merebut surat darinya.
Dia sadar betul jika istrinya yang satu ini hanya iri dan itu tidak bisa dimaafkan. Sebagai hukumannya, Halimah Hatun akan dipisahkan dari putranya Ahmed dan akan dikembalikan kepada ayahnya. Disitulah Halimah Hatun memohon untuk diampuni. Ia berjanji tidak akan mengulangi hal seperti ini lagi. Marah Hatun menemui Sultan Mehmed sekaligus melaporkan mengenai sepak terjang Janos. Dia juga mengaku mendengar bahwa Humah Hatun telah sembuh dari penyakitnya. Tapi Sultan Mehmed mewanti-wanti agar ayahnya tidak diberitahu dulu. Setelah merasa puas menguji Eleni, Humah Hatun akhirnya mengaku jika dirinya adalah Valide Sultan. Gadis itu pun kaget dan memberikan salam penghormatan. Humah Hatun menawarkan agar Eleni ikut bersamanya ke istana dan menjadi pelayannya. Jika menolak, ia tidak berjanji Tatios akan mendapatkan masalah. Dohan didekati Candarli sebab ia tahu Janisari tidak puas dengan kepemimpinan Sultan Mehmed. Setibanya di istana, Eleni diberitahu Humah Hatun mengenai tugasnya yang akan mengambil alih pelayanan pengobatan. Dia dipertemukan dan disuruh belajar dari Vasile yang lebih dulu melayani Valide Sultan. Di sisi lain, Halimah Hatun tetap dendam kepada Humah Hatun. Dia teringat jika Vasile masih memiliki hutang kepadanya, ia pun bermaksud memanfaatkannya. Saat malam hari, giliran Syahabeddin yang didatangi Candarli. Dia diancam untuk tidak mendukung rencana Sultan Mehmed mengepung Konstantinopel. Jika menolak, maka dia akan dihabisi. Candarli ini layaknya Sengkuni di sebuah negara yang tidak mendukung pemerintahan. Vasile begitu senang diberikan asisten seperti Eleni yang cerdas. Dengan sabar ia mengajarkan ramuan untuk Valide Sultan. Hingga sampai detik ini, Humah Hatun tidak memberitahu putranya jika ia membawa serta Eleni ke istana. Sehingga ketika gadis cantik itu muncul, Sultan Mehmed terkejut dan mencuri-curi pandang. Disitulah Humah Hatun melihat sendiri reaksi putranya. Selanjutnya, giliran bendahara negara yang didatangi Candarli. Tanpa menaruh rasa curiga, bendahara itu justru membeberkan bagaimana rencana mereka membiayai pengepungan. Candarli lantas mengancam agar bendahara itu menutup buku, yang artinya membuat lembaran baru yang menunjukkan bahwa keuangan negara minus. Bendahara itu beralasan kepada Sultan Mehmed bahwa keuangan negara telah dialihkan untuk membuat kapal dan sejenisnya. Sultan Mehmed marah dan meminta bendahara mencari solusi. Opsi pertama adalah menaikkan pajak dan itu butuh waktu lama. Sedangkan yang kedua yang dipilih Sultan adalah mengurangi kadar perak pada uang koin. Hanya saja hal itu akan menimbulkan ketidakpercayaan rakyat. Utusan Janisari mengambil pesanan belati di tukang senjata. Sesuai kesepakatan, mereka membayar 10 koin perak. Namun ternyata tukang itu meminta 2 koin lagi. Alasannya uang koin cetakan baru kadar peraknya berkurang. Ketika sedang sibuk dengan pekerjaannya, Fasilas mendapatkan surat dari Halimah Hatun. Begitu membuka dan membacanya, ia sangat syok. Karena ternyata Halimah Hatun memberinya tugas yang sangat berat, yaitu membuat Humah Hatun sakit. Eleni tanpa sengaja menyaksikan Fasilas memegang surat itu. Dan begitu ditanyakan, dia langsung marah. Candarli melapor kepada Sultan Mehmed bahwa rakyat mulai tidak percaya kepadanya. Menurutnya segala keputusan yang ia ambil dianggap merugikan. Alih-alih turun semangat, Sultan Mehmed justru semakin antusias jika ia akan berhasil melakukan pengepungan. Hal ini semakin membuat Janisari semakin terprovokasi, menganggap Sultan Mehmed hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dohan merasa tidak tahan hingga kemudian mengumpulkan prajuritnya untuk melakukan pemberontakan. Dia berpidato jika Sultan Mehmed zolim. Dia mengurangi kadar perak dalam uang koin demi mengumpulkan khas negara yang nantinya akan digunakan untuk proyek ambisiusnya, yaitu mengepung Konstantinopel. Menurutnya ini tidak bisa dibiarkan dan harus dilawan. Baginya, kesejahteraan rakyat lebih penting dibandingkan membuat meriam.
Begitu pasukan Janisari dikerahkan, mereka membuat onar ibu kota dan membuat penjarahan di mana-mana. Ternyata selain bahan makanan dan logistik, mereka pun mencuri senjata untuk persiapan perang. Hari itu Syihabuddin berada di kediamannya. Ia tidak menyangka jika beberapa saat kemudian kediamannya diserbu kelompok Janisari. Dia baru sadar jika ini adalah pemberontakan. Ketika ia mengancam akan melapor kepada Sultan, justru ajudannya dihabisi. Tiba-tiba muncul Vaganos, entah dia berada di pihak mana. Yang jelas saat ini Janisari sedang merayakan kemenangan mereka, berhasil menjarah dan membuat kekacauan. Sementara itu, Sultan Mehmed sedang berada di istananya, melukis denah Konstantinopel. Dia mendapat kabar dari Kazim bahwa Janisari melakukan pemberontakan dan penjarahan. Di sisi lain, Vasiles memerintahkan Eleni membawakan obat untuk Valide Sultan, namun dalam bentuk yang berbeda. Namun ia menolak karena takut melakukan kesalahan. Ketika Syihabuddin sedang mengobati lukanya di rumah, ia dikunjungi oleh Sultan Mehmed. Ia pun hanya tertunduk meminta maaf, menganggap tidak bisa mencegah kejadian ini. Sultan Mehmed menyuruhnya untuk tidak usah khawatir karena mereka akan melakukan serangan balasan. Dia telah mengutus utusan untuk meminta bantuan kepada Akinci, Deliler, dan Sanjaksis. Humayatun mempertanyakan kepada Vasiles, kenapa bukan Eleni yang mengantarkan obatnya. Vasiles berbohong dengan mengatakan jika ia tidak bertemu dengan gadis itu. Hal itu langsung dibantah oleh Marahatun yang datang dengan Eleni. Mendapati kejanggalan pada obat itu, Vasiles diminta meminumnya. Pelayan itu kemudian terbayang-bayang dengan tugas dari Halimah Hatun. Dari yang sebelumnya bertugas menyehatkan Valide Sultan, kini disuruh untuk membuatnya sakit. Setelah meminum obat itu, Vasile merasakan kesakitan dan keluar darah dari mulutnya. Sementara itu diperlihatkan pasukan bantuan yang diundang oleh Sultan Mehmed. Diam-diam Candarli menemui Sultan Murad untuk melaporkan sepak terjang putranya. Sebelumnya dijelaskan jika Sultan Murad telah mengakhiri perang salib. Namun kini Sultan Mehmed akan mengaktifkannya lagi dengan mengepung Konstantinopel. Hal itu akan menimbulkan penderitaan rakyat. Itulah kenapa Janisari memberontak. Saat ini pasukan Sultan Mehmed berhadap-hadapan dengan pasukan Janisari bersiap berperang. Sultan Mehmed berpidato jika dia tidak menghendaki perang saudara. Namun karena dia memberontak, ia tidak punya pilihan. Anehnya di pihak Janisari tidak ada yang berkomentar. Hingga tak lama dari itu, Dohan memanggil Sultan Murad. Hal itu membuat Sultan Mehmed kaget dan terpaku. Ayahnya mendekat dan mempertanyakan kenapa dia melakukan ini. Sultan Mehmed lantas mencabut pedangnya. Semua orang mengira dia akan melakukan perlawanan. Namun nyatanya pedang itu ia tancapkan ke tanah dan ia bersimpuh di hadapan ayahnya. Sultan Murad mengatakan kepada putranya itu jika dia akan diberikan hukuman atas perbuatannya ini. Perang saudara pun gagal terjadi. Sultan Mehmed tertunduk sendiri. Bersama dengan itu terdengar murotal Al-Quran surat Al-Insyirah. Seorang darwis memegang pundaknya. Sultan Mehmed mengatakan jika impiannya telah berakhir. Namun darwis itu tidak sependapat. Menurutnya ini baru permulaan. Nah, gimana? Seru banget kan? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.